memenuhi tugas UTS dengan mata kuliah Strategi Pembelajaran pada Anak Usia Dini dengan dosen pemampu Bunda Ari Widyastuti MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran. Definisi dari pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan terjadinya tentang suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya mewadahi, menginspirasi, memperkuat, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tersebut. Menurut definisi teori Wina Sanjaya 2028 mengemukakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Lebih lanjutnya, dengan mengutip pemikiran J.R. David, Wina Sanjaya 2008 menyebutkan bahwa dalam strategi pembelajaran terkandung makna perencanaan. Artinya ini bahwa strategi pada dasarnya masih bersifat konseptual tentang keputusan-keputusan yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan pembelajaran. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan yang nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Teknik pembelajaran juga dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalkan penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak memerlukan teknik tersendiri yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. Sementara itu, taktik pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tentu yang bersifat individu. Dengan adanya pendekatan, metode, strategi, teknik, dan taktik pembelajaran dalam proses pembelajaran adalah proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan, serta mampu mengunggah rasa ingin tahu bagi anak. Seorang guru sebaliknya harus menggunakan metode pembelajaran atau metode pembelajaran yang tepat agar efektif dan efisien. Hal ini sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu proses pembelajaran. Semakin baik metode itu, semakin efektif pula pencapaian tujuannya. Dengan demikian, tujuan merupakan faktor utama dalam menetapkan baik tidak penggunaan suatu metode. Selanjutnya, contoh penerapan strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu pembelajaran kooperatif. Pertama, mengorganisasi anak ke dalam kelompok kecil atau bekerja sama dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu pembelajaran berbaris. Pembelajaran berbaris masalah memperkenalkan anak pada situasi atau masalah yang nyata dan menantang di mana mereka harus menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari untuk menemukan solusi. Guru berperan sebagai fasilitator dalam memandu anak dalam proses pemecahan masalah. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif yaitu mengajak siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran melalui kegiatan seperti diskusi kelompok, permainan peran, eksperimen, dan presentasi. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran terbarik atau field classroom. Membalikan urutan tradisional antara pemberian materi di kelas dan pekerjaan rumah. Yang selanjutnya itu pembelajaran berbasis proyek, memberikan tugas kepada anak atau proyek yang melibatkan penyelidikan, penelitian, dan presentasi hasil karya mereka. Proyek ini seringkali terkait dengan situasi yang nyata atau konteks yang relevan dengan anak. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran kolaboratif. Kolaboratif adalah mendorong anak untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan pembelajaran. Ini dapat dilakukan
dilakukan melalui diskusi kelompok, proyek, atau aktivitas kelas lainnya yang mendorong kerjasama dan berbagi pengetahuan. Yang terakhir yaitu penggunaan teknologi dalam pembelajaran, memanfaatkan teknologi seperti multimedia, presentasi visual, simulasi, dan perangkat lunak pendidikan untuk meningkatkan interaksi dan keterlibatan anak dalam proses pembelajaran. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.